Teman-teman, kita membahas sinamot paling tinggi dari masa ke masa yang ada dalam sejarah Tanah Batak dan yang pernah kita ketahui dan tercatat oleh media. Teman-teman, sinamot seperti diketahui sudah menjadi gengsi tersendiri bagi orang tertentu, karena sinamot tinggi biasanya melambangkan derajat orang tersebut. Begitu biasanya. Jadi orang berlomba-lomba untuk supaya sinamotnya semakin tinggi. Karena itu belakangan ini semakin ada tren bahwasanya jika PNS maka sinamotnya biasanya 50 juta sampai ke 60 juta. Saya sudah mendata itu dan memang fakta begitu. Dari 9 orang yang saya lihat PNS, maka sinamotnya paling rendah adalah 45 juta, selebihnya 50 juta ke atas. Jadi hampir dapat saya simpulkan bahwasanya jika PNS dan wanita maka harga sinamotnya adalah 50 juta. Nah, berapa sebenarnya sinamot yang paling tinggi yang pernah tercatat di Indonesia dan di masa kehidupan Tanah Batak yang tercatat loh, yang kita ketahui? Yang pertama adalah 1 miliar. 1 miliar. Ini dari Tapanuli Utara. 1 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Jadi ibaratkan pengunjung pesta itu adalah 1000, maka dia masing-masing dapat 1 juta per orang. 1 miliar. Yang berpesta adalah kebetulan mempelai laki-lakinya anak perwira menengah dari polisi. Mungkin anaknya itu pengusaha dan terserah dia untuk mengapain uangnya sebesar 1 miliar itu. Tetapi itulah fenomena yang pertama, dan itu viral di media sosial, bahwasanya sejauh ini yang tercatat dan yang tercium hingga keluar, maka yang paling besar adalah dari Tapanuli Utara sebesar 1 miliar. Yang kedua yang tercatat oleh media adalah, setahu saya, adalah sinamot dari Duma Riris, istri Judika Sihotang, sebesar 200 juta. 200 juta. Saya pikir wajar karena keduanya adalah selebritis papan atas. Yang ketiga, Astrid Tiar Panjaitan sebesar 150 juta yang menikah dengan semarga saya, Renaldi Situmorang kalau tidak saya, 150 juta. Itu terbesar ketiga yang tercatat oleh media. Kebetulan dia juga adalah artis. Dan perlu kita ketahui teman-teman, berapakah putri Jokowi adalah Batak, maka sudah pasti dia punya sinamot. Karena Jokowi pada akhirnya adalah menjadi orang yang dibatakkan, jadi menjadi Batak. Ternyata putri Jokowi sinamotnya, maharnya sebesar 80 gram emas. 80 gram emas. Seorang putri presiden maharnya ternyata sebesar 80 gram emas. Saya tidak sedang mengecilkan bahwasanya Bobi Nasution tidak mempunyai banyak uang, tetapi barangkali ada makna-makna tersembunyi yang ada di situ di balik arti 80 gram itu. Karena konon Anissa Pohan yang juga adalah menantu Presiden SBY, maharnya, karena kebetulan Anissa Pohan adalah Batak, maharnya hanya sebatas 800 ribuan kalau tidak salah. Tetapi itulah teman-teman fenomena dari sinamot. Semakin tinggi biasanya pendidikannya, biasanya sinamotnya juga semakin mahal. Dan kita ketahui ternyata sinamot itu sudah semakin melebar. Artinya sinamot tidak lagi seperti jaminan hidup bagi putrinya. Sinamot sudah cenderung menjadi gengsi, menjadi lambang derajat sosial. Jadi adalah gengsi orang tertentu jika sinamotnya pada posisi status sosialnya rendah dibuat dengan rendah. Padahal kita tidak mengetahui. Sekali lagi dicatat, terserah mau diapain uangnya, tetapi adalah fakta belakangan ini, di balik sinamot, tuntutan sinamot yang mahal, ada banyak orang yang menderita. Di balik sinamot yang mahal, ada utang yang harus dibayar. Itulah
fenomena sinamop hari ini. Yang tercatat oleh media kesimpulannya adalah 1 miliar dari Tapanuli Utara, 200 juta dari Dumariris, dan 150 juta dari Astri Tiar Pandiangan. Itulah sinamop paling besar yang tercatat dan yang diketahui oleh publik.